Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas teks eksplanasi mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan beranjak, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi setidaknya ada 3, yaitu istilah, keterangan waktu, dan juga konjungsi. Istilah yang dimaksud di sini adalah kata-kata khusus yang biasa digunakan untuk bidang-bidang tertentu. Jadi kata itu tidak umum. Misalnya, kalau kita sedang membicarakan tentang hutan, istilah yang paling dekat adalah reboisasi tentunya. Kemudian kita membahas tentang bullying, kita bisa menemukan istilah perundungan seperti itu. Jadi kan kalau kita sedang membahas tentang hutan, kita tidak bisa memasukkan kata perundungan ini di dalam lingkup pembahasan tentang hutan, karena itu kan berbeda topik ya. Istilahnya juga berbeda, istilah-istilah yang digunakan seperti itu. Kemudian ada keterangan waktu. Keterangan waktu ini contohnya seperti tadi pagi, malam ini, tahun depan, 5 tahun lalu. Kemudian bisa juga keterangan jam seperti pukul 06 lebih 5 menit tadi pagi, seperti itu juga bisa. Apapun yang menunjukkan tentang waktu. Berikutnya ada konjungsi. Konjungsi ini adalah penghubung antar kalimat, antar paragraf, sehingga paragraf itu menjadi padu dan enak dibaca. Nah, mari kita bahas tentang konjungsi ini. Konjungsi yang akan dibahas ada 2. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu contoh katanya adalah jika, bila, kalau, karena, jadi, dengan demikian, sehingga, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, untuk itu, dan agar. Jadi konjungsi kausalitas ini digunakan ketika kita mau membicarakan sesuatu yang ada sebab akibatnya. Contohnya, kalau kita menggunakan kata jika. Rudi akan berangkat sekolah jika ayahnya yang mengantar. Itu kan ada sebab dan ada akibatnya ya, ada syaratnya juga. Nah, itu jika ini maka disebut dengan konjungsi kausalitas. Ada penyebab, ada akibat, ada syarat. Nah, seperti itu juga bisa. Yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Jadi ini menyatakan urut-urutan kejadian. Ini sebenarnya contohnya masih banyak lagi ya, dan mungkin ketika kalian sudah menganalisis sebuah teks, kalian bisa menemukan contoh konjungsi yang lainnya. Menggunakan konjungsi kausalitas. Mari kita baca, kita pelajari. Yang pertama, konjungsi kausal syarat adalah konjungsi kausal yang menghubungkan akibat dengan syarat terjadinya akibat tersebut. Contohnya itu menggunakan kata jika, bila, kalau, seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. Contoh lagi, Tina akan berangkat sekolah jika Rudi ikut berangkat sekolah. Berarti kan ada kausal syaratnya ya. Syaratnya ya Rudi juga harus ikut berangkat sekolah, seperti itu. Yang kedua, konjungsi kausal alasan adalah konjungsi kausal yang menyatakan alasan suatu akibat terjadi. Contohnya karena. Nah, ini kalau kita ambil contoh misalnya terjadi banjir karena adanya penumpukan sampah di sungai. Nah, itu kan ada alasan kenapa sih banjir kayak gitu. Ya karena ada sampah di sungai yang menyumbat air, makanya terjadi banjir. Yang ketiga, konjungsi kausal simpulan adalah konjungsi kausal yang menarik simpulan dari suatu sebab dalam bentuk akibat. Contohnya jadi dengan demikian.
Yang keempat, konjungsi kausal akibat adalah konjungsi kausal yang menghubungkan akibat yang terjadi dari suatu sebab. Contohnya sehingga, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu. Contohnya, Dini bermain hujan-hujanan kemarin sore. Maka, sesampainya di rumah, Dini dimarahi ibunya karena bajunya basah. Nah, itu kan ada hubungan sebab akibatnya ya, ada konjungsi. D. Konjungsi kausal untuk adalah konjungsi kausal yang menyatakan suatu sebab yang diharuskan untuk terjadinya sebuah akibat yang diharapkan. Ini contohnya menggunakan untuk itu dan juga agar. Jadi ada tujuannya. Sesuatu dilakukan, kemudian untuk itu, agar, memiliki tujuan. Padi itu dijemur agar kering dan siap digiling, seperti itu. Ada lagi, buah itu dikarbit agar cepat matang. Nah, itu kan ada ada tujuan mengapa sesuatu itu dilakukan, gitu. Berikutnya ada konjungsi kronologis, menunjukkan hubungan waktu ya. Contohnya, perkembangan bentuk tubuh manusia pada dasarnya sama dengan perkembangan pada hewan. Pada usia 2 minggu, embrio manusia merupakan sebuah cakram pipih. Perubahan gastrula dimulai dari bentuk pipih yang kemudian menjadi embrio. Nah, di sini ada konjungsi kemudian. Ini namanya adalah konjungsi kronologis. Ada urut-urutannya seperti itu. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah pola pengembangan paragraf dalam teks eksplanasi. Jadi itu bentuk pengembangannya seperti apa saja. Contohnya ini, pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat ini dapat kita tandai dengan bahwa paragraf itu menjawab pertanyaan mengapa. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut, dan berkata ya pada apapun tindakan dari pimpinannya meskipun menyimpang dan bahkan menzolimi mereka sendiri. Nah, ini kan menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa terjadi gelombang demonstrasi? Nah, jawabannya adalah disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat, seperti itu. Itu namanya pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, ada yang namanya pola proses. Nah, ini pola proses ini dapat kita tandai bahwa paragraf itu menjawab pertanyaan bagaimana. Contohnya, saat agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan budaya yang sudah ada saat itu, wayang menjadi media efektif untuk menyebarkan agama ini. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana. Ketika Islam datang, muncul juga boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana hanya bayangannya saja yang terlihat saat pertunjukan. Wayang inilah yang kita kenal dengan wayang kulit. Selain itu, ada juga wayang sadat yang digunakan untuk menyebarkan Islam dengan memperkenalkan nilai-nilai Islam. Nah, ini kan menjawab proses ya, proses bagaimana wayang itu menjadi terkenal di Indonesia. Sejarahnya wayang itu seperti apa? Nah, ini kan prosesnya. Ternyata prosesnya dimulai sejak saat agama Hindu masuk ke Indonesia yang menyesuaikan budaya, diikuti ketika Islam datang, muncul boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi. Ini kan proses bagaimana wayang dikenal atau mungkin menjadi budaya di Indonesia, seperti itu. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan dan juga pola pengembangan teks eksplanasi.
Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kalian, menjadi berkah untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.